Perkenalkan, nama saya adalah Francisca Safariana Tasari. Saya berasal dari kelas 11 akuntansi 3. Nomor absen saya adalah 13. Nah, di video kali ini saya akan memberikan reaksi terhadap video luar biasa dari kelas Pak Yanwar tentang priorisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Nah, video ini sangat bermanfaat dan membuat sejarah konstitusi jadi mudah dipahami. Penasaran kan kalian? Yuk simak berikut ini. Adakah yang bercita-cita untuk memimpin negeri ini? Bukankah kita harus belajar untuk memimpin dan memahami konsep demokrasi? Prinsip demokrasi sendiri telah tertuang ke dalam Undang-Undang Dasar. Tapi tahukah kamu bahwa demokrasi itu berbeda dari masa ke masa? Bagaimana bentuk perubahan itu? Yuk kita simak. Konstitusi sudah berlaku sejak 18 Agustus 1945 hingga saat ini. Mulai dari UUD 1945, UUD RIS, UUDS, dan UUD NRI tahun 1945. Mari kita pelajari bersama. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Lantas, mengapa harus diganti lagi, Pak? Meski disusun sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, BPIP, kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945. Perubahan pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hanyalah hal-hal kecil dan bukan masalah yang mendasar. Pertama, istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Kedua, kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Ketiga, dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Keempat, diadakannya ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak ada. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi yang baru, yaitu Konstitusi RAS. Terdapat beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949. Pertama, bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Kedua, sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Selanjutnya terjadi perubahan lagi ke Undang-Undang Dasar sementara. Adakah yang tahu kenapa ada kata sementara? Karena memang sifatnya hanya sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituan hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Terdapat 4 kata kunci dalam periode ini. Kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950 sampai 1959, terjadi 7 kali pergantian kabinet. Karena tidak stabil, Soekarno pun mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli tahun 1959. Sejak dikeluarkannya dekret tersebut, kita menggunakan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945. Periode ini merupakan periode di mana semua indikator demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituan terlaksana dengan baik. Namun, konflik antar elite politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar ke-1945. Mengingat makna simbolik Undang-Undang Dasar 1945 sangat besar, yaitu sebagai undang-undang dasar yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Amanat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perdebatan. 3 kali mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 mengalami kebuntuan.
Pemungutan pertama dilakukan pada 30 Mei tahun 1959 dengan 269 suara mendukung dan 199 menolak. Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 Juni tahun 1959 yang menghasilkan 246 mendukung dan 204 menolak. Pemungutan suara ketiga dilakukan pada 2 Juni tahun 1959 dengan cara terbuka yang menghasilkan 263 mendukung dan 203 menolak. Akhirnya pada 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan diterima oleh DPR hasil pemilu 1955 secara aklamasi pada 22 Juli tahun 1959. Apa pelajaran yang dapat diambil pada periode ini? Kontrol pemerintahan itu sangat penting. Tanpa kontrol kekuasaan, dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa batas dan sewenang-wenang. Nah, teman-teman tahu nggak sih di sini ada 3 poin utama yang paling menarik perhatian saya di video ini. Yang pertama, periode yang singkat dan dinamis. Saya baru tahu bahwa setelah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, kita langsung mengalami 2 perubahan cepat ke Konstitusi RIS, lalu ke UUDS. Ini menunjukkan betapa dinamisnya situasi politik di awal kemerdekaan. Nah, yang kedua, ketidakstabilan di era UUDS. Bagian ini yang membuat saya terkejut adalah saat dimana periode UUDS tahun 1950 sampai 1959 menjadi sangat tidak stabil. Bahkan sampai terjadi 7 kali pergantian kabinet. Angka itu benar-benar menunjukkan bahwa sistem pemerintahan parlementer saat itu kurang cocok. Nah, makna dekret presiden yaitu langkah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 bulan Juli tahun 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada kebudayaan Indonesia. Terasa sangat tegas dan penting untuk menyelamatkan negara dari kebuntuan politik. Kesimpulan dan pelajaran berharga dari video ini. Pelajaran yang paling berharga dari video ini adalah pentingnya mengontrol pemerintahan. Tanpa mengontrol yang baik, kekuasaan bisa menjadi sewenang-wenang. Ini adalah dasar penting yang harus kita pelajari dan kita pahami jika kita punya cita-cita untuk memimpin negeri ini. Terima kasih sudah menonton dan mereaksi video tentang priorisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua.